Haleluya, haleluya. Syalalalala, syalalalala. Oh. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dipermalukan. Ya haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan sebagai yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan iblis mengintimidasi hidup saudara, berkata kamu banyak masalah, kamu banyak persoalan, kamu masa lalunya gelap. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kamu hebat karena ada Tuhan yang menyertai saudara, ada pasukan malaikat yang mengawal saudara, ada firman Tuhan yang mengarahkan saudara, dan ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita untuk masuk dalam kehendak Allah. Haleluya. Karena itu apapun yang terjadi tetap pandang Yesus, apapun yang terjadi tetap setia pada salib, apapun yang terjadi tetap bersyukur karena Tuhan itu baik dan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Dalam program Kamu Hebat hari ini secara khusus kita sedang masuk pada PHM, Please Help Me. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memang adalah orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Dan selalu dalam hidup saya punya prinsip sederhana, when you don't know, ask. Kalau kamu nggak tahu, tanya. When you don't know, never assume. Kalau saudara nggak tahu, jangan berasumsi. Ujung-ujungnya assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi, yang ada hanya kebingungan. Tetapi di mana ada kerendahan hati, di situ kita dituntun pada kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa saudara yang merasa diberkati dengan program ini, share supaya lebih banyak orang dapat menerima berkatnya. Dan juga saudara yang kasih dalam Tuhan, minta tolong kalau memang program ini memberkati saudara, kasih jempol saudara supaya program ini akan terus jadi top future. Karena setiap kali 5.000 bahkan 2.000, 3.000 ya kan yang kirim jempol-jempolnya saudara. Karena ini program memang interaktif. Kalau sudah merasa program ini memberkati, ayo mari tunjukkan bahwa program ini jadi berkat buat setiap saudara sekalian. Dan untuk saudara yang melihat ada loncengnya, bunyikan tanda bahwa saudara hadir, ya kan, itu absensi kita. Dan selanjutnya yang belum subscribe, boleh subscribe sehingga kita selalu adalah bagian komunitas Kamu Hebat yang terus bertumbuh. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita banyak program-program yang baik. Ada program-program khotbah dan serial-serial, baik serial tentang kepemimpinan, waktu kita bicara tentang 33 kepemimpinan Kristus, dan juga tentang keluargaku adalah surgaku. Ada serial-serial khotbah yang bagus, dan ada Gel Activity misalnya, ada tanggapan-tanggapan saya, lalu kemudian ada wawancara-wawancara saya, dan kemudian ada program PHM ini juga. Lalu kita juga ada program Yom Shlishi, pemain Kitov, Gilbert dari Jakarta, Jeris dari Nazaret, membahas hal-hal tentang tanah perjanjian. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak hal-hal yang baik dari program ini. Kalau saudara yang baru bergabung, saudara bisa scroll pada yang lama-lama saudara. Dan saya berharap banyak hal yang baik yang bisa kita terima dalam anugerah Tuhan, kasih Tuhan melalui program Kamu Hebat ini. Dan di samping itu kita juga seringkali ada program-program live untuk kita diingatkan kembali tentang kebaikan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, hari ini saya dapat pertanyaan yang menggelitik saya, saudara, karena mungkin pertanyaan ini nggak biasa, ya kan, mungkin dari orang-orang yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru menjadi orang Kristen. Karena itu dia buat pertanyaan begini, pendeta, sebetulnya adakah jin Kristen dalam keyakinan iman Kristen? Ini jin kok ada agamanya gitu. Dan saudara kan dalam Tuhan menjadi aneh kalau jin itu ada agamanya, saudara. Tapi biarkan kita menjawab seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yesaya 34 ayat 8 sampai 12 bilang begini, judul perikopnya, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop ini itu bicara tentang hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi, perhatikan baik, reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasi untuk seterusnya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikan campur baur dan kosong
tepat menurut rencananya. Jin-jin, perhatikan ya. Ketika rumah itu terlantar, ketika rumah itu daerahnya kosong, ketika daerah itu hanya tinggal reruntuhan, ayat 12 bilang jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi dan tidak lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Jadi jelas dari sini jin-jin itu masuk ketika daerah itu terlantar kosong, sudah tidak berpenghuni. Jin-jin masuk, berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, jin tidak ada hubungannya dengan makhluk tertentu. Ada yang menyebutnya makhluk astral, ada yang menyebutnya sebagai makhluk halus, tapi jin adalah roh jahat, saudara. Itu jelas. Kalau Alkitab nggak mengkategorikan jin sebagai makhluk, tapi jin adalah roh jahat, saudara. Dan dia ada ketika daerah itu terlantar, daerah itu sepi, sunyi, di situ jin-jin masuk. Ayat selanjutnya, Imamat 17 ayat 6 sampai 7. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan. Ayat 7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin adalah zina. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, rupanya dari zaman Alkitab sudah ada yang percaya pada jin-jin dan mengkategorikan jin beragama ini, jin kepercayaan ini, jin harus disembah begini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan tegas, tidak gray area, saudara. Jelas black or white, ya kan? Ada roh Tuhan dan ada jin, ya kan? Jelas. Jin adalah bagian dari kuasa kegelapan. Ayat 7 bilang, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin atau percaya pada jin-jin, hidup menurut aturan jin-jin adalah zina. Dan kita tahu ini zina secara rohani. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jadi bukan hanya untuk waktu itu, tetapi Alkitab sudah menyatakan bahwa di akhir zaman juga akan ada orang-orang yang percaya pada roh-roh, pada jin-jin seperti ini. Dan Alkitab bilang ini adalah ajaran turun-temurun, ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi jelas saya simpulkan begini. Di ayat yang kita pelajari, jin itu bukan makhluk hidup. Tapi jin itu adalah bagian dari roh jahat, saudara. Jadi jin nggak boleh diajak ngobrol, jin nggak boleh disembah, jin nggak boleh dipercaya karena jin adalah bagian dari roh jahat. Yang kedua, anak-anak Tuhan tidak boleh berhubungan dengan jin-jin. Karena Alkitab bilang kalau kamu berhubungan dengan jin-jin, kamu menyembah jin-jin, ya kan? Maka apa yang terjadi? Kamu hidup dalam perjinahan, kata Alkitab. Ya otomatis perjinahan rohani. Yang kedua, jin-jin ada di tempat-tempat yang diterlantarkan, ya kan? Jadi setelah rumah itu, daerah itu, keadaan itu sunyi sepi, maka jin-jin yang akan masuk mengambil alih, ya kan? Lalu selanjutnya jin-jin mau memperdaya dan menyeret manusia dari jalan Tuhan. Jadi tujuan jin sama, ya kan? Mau memperdaya manusia, mau menyeret manusia. Intinya manusia jangan dekat dengan Tuhan, manusia jangan mengalami berkat Tuhan, manusia jangan mengalami lawatan Tuhan, manusia jangan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Karena jin-jin mulai masuk dan mengganggu manusia dengan segala-galanya, ya kan? Jadi Alkitab menjawab dengan tegas, tidak ada jin Kristen, baik jin Kristen maupun jin Kristen. Ada yang tanya tentu kali sama saya, pendeta, yang betul Kristen atau Kristen sih? Jadi pokoknya dua-duanya. Tidak ada jin Kristen dan tidak ada jin Kristen, saudara, ya kan? Itu jelas. Jadi mari anak Tuhan Yesus jangan mudah diperdaya dengan ajaran-ajaran jin yang beragama, ya kan? Oh, jin ini beragama ini, oh ini berarti jin yang baik, ini jin yang jahat. No. Jin yang beragama, jin yang baik, serta jin yang menolong manusia, semuanya adalah setan, saudara, yang menyamar dalam bentuk jin-jin ini. Nah, karena itu anak-anak Tuhan Yesus harus selalu dekat pada Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, jin-jin setan apapun, kuasa gelap apapun tidak berkuasa. Kadang-kala kita menyebut diri kita Kristen, kadang-kala kita ke gereja, kita sudah dibaptis, wow, kita kemana-mana bawa Alkitab, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika hidup kita nggak dekat dengan Tuhan, iblis tahu. Iblis kan dalam dunia roh, dia bisa monitor, saudara, ya kan? Oh, orang ini hanya kamuflas nih, orang ini hanya luarnya aja nih, nggak sungguh-sungguh dalamnya nih, yang kayak gitu. Jadi makanan empuk setan, saudara, ya kan? Baik kuasa kegelapan maupun jin-jin. Yang kedua saya pelajari, karena itu anak Tuhan Yesus harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab berkata kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah anak Allah. Dan kalau roh di dalam kita lebih besar dari roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini, artinya apa? Roh Kristus dalam diri kita akan menghancurkan roh setan. Karena Alkitab berkata,
Tuhan akan meletakkan iblis di bawah telapak kaki orang percaya. Makanya Alkitab bilang tunduk pada Allah. Lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Selanjutnya yang ketiga, karena itu anak-anak Tuhan Yesus harus mengerti Alkitab dengan benar. Karena dengan kita mengerti Alkitab dengan benar, kita juga mengerti apa itu kuasa kegelapan. Kita mengerti apa roh jahat. Kita mengerti juga apa artinya jin-jin. Tapi kita juga mengerti kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang terakhir saya pelajari, ya kan? Karena itu satu, anak Tuhan Yesus harus selalu dekat pada Tuhan. Yang kedua, anak Tuhan Yesus harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, anak Tuhan Yesus harus mengerti Alkitab dengan benar, dengan bertanggung jawab, sehingga kita tahu kuasa ada pada kita. Dan kita juga tahu permainan dan segala sindikat kuasa-kuasa kegelapan ini. Dan yang terakhir saya pelajari, karena itu anak Tuhan Yesus harus selalu meminta karunia untuk membedakan roh. Ya kan? Banyak gereja hanya sibuk dengan karunia berbahasa roh. Saya tidak menentang buat saya. Kalau ada dalam Alkitab, mari kita praktekkan. Iya kan? Bahkan Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada mereka yang lain. Jadi jelas, bahasa roh adalah karunia yang ada dalam Alkitab. Iman adalah karunia. Kuasa untuk menyembuhkan juga bagian dari karunia, kata Alkitab. Tapi ada salah satu karunia yang saya doakan, supaya setiap orang percaya, termasuk setiap pemirsa dari program Kamu Hebat ini, dia harus miliki yang bernama karunia membedakan roh. Karena dengan karunia membedakan roh kita tahu, oh ini setan, ini kuasa kegelapan, ini roh jahat, oh ini permainan jin-jin. Tapi kita juga tahu kapan Tuhan sedang berbicara buat kita. Karena saya berdoa, stop berdebat soal karunia apa yang harus kita miliki, tetapi biarlah kita semua berdoa supaya kita tidak tertipu dengan setan-setan. Itu karunia membedakan roh. Baru selanjutnya karunia-karunia lain yang Tuhan percayakan kita untuk kita hidup bertumbuh dan menjadi saksi Tuhan dan membangun tubuh Kristus dalam kebenaran, kasih, dan kedamaian sejahteraan. Doa saya menyertai saudara, dan jangan tertipu, jangan aneh, jangan berkata jin ada yang Kristen gak ya? Karena itu tipu muslihat iblis. Anak-anak Tuhan, yang pertama percaya kuasa Tuhan, yang kedua percaya Roh Kudus, dan yang ketiga percaya ada pasukan malaikat yang menjaga kita, sehingga kalaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Saudaraku, Kamu Hebat. Sampai berjumpa program berikut, masih di PHM terus setiap Senin, untuk kita terus bertumbuh, kita ngerti hal-hal tentang firman Tuhan, dan kita maju dalam terang kasih-Nya. Doa saya menyertai saudara. Haleluya.